Ya pemirsa, sebelum dialog kami lanjutkan, kita dengarkan dulu komentar dari tokoh NU Yeni Wahid berikut ini. Ingin mengucapkan apresiasi saya kepada seluruh bangsa Indonesia atas keberhasilan penyelenggaraan pemilu kita ini. Bukan kepada KPU-nya saja, tetapi kepada masyarakatnya. Kenapa? Kita melihat antusiasme, kita melihat semangat yang luar biasa ya. Masyarakat datang berbondong-bondong ke TPS di daerah terpencil maupun di luar negeri. Bahkan ada yang sampai harus naik pesawat jauh-jauh dari satu kota ke kota lainnya untuk mendatangi TPS di KBRI atau KJRI terdekat. Ini semangat yang luar biasa sekali. Jarang di dunia ada yang sampai sebuah pemilu diikuti oleh begitu banyak pemilih seperti di Indonesia ini. Ini keberhasilan luar biasa, prestasi kita sebagai bangsa. Jadi kita harus bangga dengan pencapaian kita. Siapapun yang kita dukung, mau 01, mau 02, kita sebagai bangsa telah berprestasi dan kita harus cukup bangga dengan pencapaian itu. Ya, kita kembali lanjutkan dialog. Prof, ini kan tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Yeni Wahid bahwa ini kesuksesan luar biasa. Iya. Gini, saya amati ya di sekitar saya, pemilih itu kan sungguhnya difasilitasi dengan damai, nyaman, ada tempat duduknya, bahkan ada ngasih makanan atas inisiatif warga, tidak jauh dari rumahnya, baik sekali. Jadi di Indonesia ini pemilu pun itu bagian dari forum sosial. Makanya saya salut pada partisipasi kesadaran masyarakat. Ya. Nah, ini ujian giliran pada elit politik. Kalau masyarakat telah menunjukkan keikhlasannya, motivasinya, tolonglah tunjukkan juga kebesaran jiwa daripada elit politiknya. Karena elit politiknya malah kemudian ngipas-ngipas masa rakyat. Dengan seperti apa harusnya menunjukkannya itu? Ya, satu, ajari bahwa ini ada aturan hukum. Oke. Jadi kalau ada masalah lewat jalur hukum. Sudah ada mekanismenya ya? Ada, diajari. Yang namanya demokrasi itu kan harus disertai dengan hukum. Sebab kalau demokrasi nggak ada hukum, wah itu nanti anarkis. Betul. Tapi hukum nggak ada demokrasi, jadi tiran. Jadi harus keseimbangan. Demokrasinya sudah kita lakukan, kebebasannya sekarang jalur hukum. Nah, elit ini yang harus beri contoh. Betul, karena kan begini ya, kalau misalnya sudah disediakan sebetulnya berdasarkan undang-undang juga begitu mekanisme untuk penyelesaiannya. Bagaimana supaya tidak terjadi kita kembali ke masa-masa lampau dengan people power dan sebagainya tuh, Prof? Ya, sesungguhnya demokrasi itu people power yang disalurkan dengan baik. Inilah people power dengan baik. Jadi gini, saya ingin prestasi yang ada ini jangan dirusak. Ini satu prestasi dan dunia kagum loh. Ini kan the biggest one day election in the world. Satu hari 5 pilihan yang dipilih. Dan banyak sekali tersebar sekian ratus pulau. Jadi dilaksanakan sehari. Pilpres dan pileg dengan segala kekurangan pasti ada. Makanya kalau ada kekurangan dan pasti ada. Kecurangan tuh ada, sebagian masyarakat itu koruptif kok, gitu pasti ada. Tapi jangan melupakan prestasi yang besarnya. Tapi kan begini, mungkin imbauan dari Prof sendiri begitu ya, bagaimana kemudian buat orang-orang atau pihak-pihak elit maupun masyarakat yang tidak semuanya punya kemampuan untuk menerima kekalahan dengan begitu saja, legowo dan sebagainya. Bagaimana kemudian membuat masyarakat, oke, sekarang waktunya untuk bersatu, yang menang kita dukung yang menang dan bekerja sama gitu, yang menang merangkul. Ya, yang macam-macam itu pasti ada, yaitu dilokalisir lah. Jadi media TV itu harus menyuarakan rekonsiliasi. Tokoh-tokoh agama, kemudian juga elit politik intelektual. Berilah masyarakat apresiasi. Jangan rakyat dimanfaatkan. Berilah mereka apresiasi yang kemudian yang namanya HAM itu kan melindungi yang banyak. Maka kalau ada masalah yang merusak suasana masyarakat, ini dilokalisir. Iya, kita harapkan tentu saja ini akan terus sejuk begitu ya, karena pemilunya sudah selesai, gontok-gontokan sudah selesai, masyarakat besok kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah, nanti kalau yang elit macam-macam, biar yang hukum masyarakat. Oh iya, gitu. Mereka melihat sendiri ya. Iya, nggak akan simpati, coba lihat.
ada yang pidato berapa elit tidak mutu. Rakyat mencatat loh. Iya. Sekarang. Saya dukung si A tapi kok begini, saya dukung si B, itu masyarakat Oh, kena sendiri hukuman. nanti. Itu berapa parpol kena hukuman kan? Iya. Nggak menang itu kan hukuman. Oke, kita tentu saja berharap tentu saja semuanya berjalan dengan lancar sampai putusan dari KPU nanti keluar. Terima kasih Prof telah bersama kami di Special Report, dan pemirsa Special Report akan kami lanjutkan, tetaplah bersama kami.